Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Materi ini akan saya sampaikan bersama teman saya. Nama saya Juliani Asita Musida, NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya tahun 1994, asuransi syariah terus tumbuh dan berkembang. Dengan menekankan bahwa asuransi syariah memiliki sistem yang lebih manusiawi, meringankan, adil, dan menenteramkan. Perusahaan penyedia asuransi syariah berusaha menarik orang sebanyak mungkin dan hasilnya ada peningkatan dalam hal bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun. Peningkatan bisnis asuransi syariah terlihat dari bertambahnya jumlah perusahaan asuransi syariah, peningkatan aset, investasi, dan kontribusi bruto. Perkenalkan, nama saya Fajrin Cantika Rahmanita, NIM 175. Saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud bisnis pertanggungan yang didasarkan dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta pendapat ulama atau fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran mempunyai nilai praktik asuransi, yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-2. Dalam surat Al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Hal itu terlihat dalam praktik kerelaan anggota atau nasabah asuransi syariah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial atau tabaruk. Yang kedua yaitu sunnah Nabi SAW. Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-Sunnah berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat dengan tuntunan Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Jadi, ijtihad adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Yang keempat yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat. Para sahabat telah melakukan ittifaq atau kesepakatan dalam hal akilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dengan adanya ijma' atau kesepakatan ini, tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan hal akilah ini. Akilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki atau asabah dari si pembunuh atau orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang. Selanjutnya yang kelima yaitu qiyas. Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan kasus lain hukumnya disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan ilat. Ilat yaitu penyebab atau alasannya. Selanjutnya yang keenam yaitu ihtisan. Ihtisan menurut bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Menurut istilah atau menurut ulama usul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau dari hukum umum kepada
perkecualian karena ada kesalahan pihak yang kemudian memenangkan perpindahan tersebut, seperti halnya kebaikan dari kebiasaan akilah di kalangan Arab kuno yang terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Maulidi, NIM 189. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu 'ala al-bir wa al-taqwa, atau tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan al-ta'min atau rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli atau saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip asuransi syariah. A. Tauhid atau unity adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keutuhan. B. Keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi ini adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan atau justice antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. C. Kerjasama atau corporation. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang menempatkan mandat dari Kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Selanjutnya adalah D. Amanah atau trustworthy. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Selanjutnya E. Larangan riba. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Selanjutnya F. Larangan maisir atau judi. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir atau judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period. Biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting di mana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. Yang terakhir adalah G. Larangan gharar atau ketidakpastian. Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Azizah, NIM 162. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Nah, di sini ada beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya.
dengan pengawas syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Yang kedua, akad pada asuransi syariah adalah akad tabarruk atau hibah untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi juga digunakan akad tijarah, mudarabah, dan mudarabah masyarakat. Yang ketiga, asuransi syariah menggunakan konsep akuntansi cash basis yang mengakui apa yang telah ada, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem akuntansi accrual basis yang mengakui aset, biaya, kewajiban yang sebenarnya belum ada. Dan selanjutnya di sini ada objek. Dalam asuransi syariah, membatasi pengelolaan dananya hanya untuk objek-objek yang halal atau jelas dan tidak boleh mengandung syubhat. Namun, dalam asuransi konvensional tidak membedakan objek yang halal atau haram. Yang terpenting, objek tersebut mendatangkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggolongan jenis usaha asuransi. Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu yang pertama, satu, asuransi ditinjau dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain, yang pertama asuransi kebakaran, yang kedua asuransi pengangkutan, yang terakhir asuransi aneka. Nah, yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa ini terbagi, yang pertama, asuransi jiwa biasa, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang umum dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Yang B, asuransi rakyat, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil, seperti buruh, nelayan, karyawan rendah, dan sebagainya. Dan yang C, asuransi kumpulan, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah atau swasta, para buruh yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Yang D, asuransi dunia usaha, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan perusahaan negara maupun swasta dan pemilik perusahaan. Dan yang terakhir adalah G, asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang ditunjukkan untuk melindungi diri dari kecelakaan, melindungi diri tenaga kerja dari kecelakaan kerja, dan melindungi diri dari kecelakaan akibat pengangkutan darat, laut, dan udara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.